Ada lagi, Bapak? Terus cucu ini ada kebiasaan suka mencuri, Pak. Cucu? Iya. Wow, itu cucu yang paling cemerlang tuh, Bu. Wow, luar biasa. Curi uang saya. Ya, itu berarti yang blow on neneknya apa cucunya tuh yang blow on? Yang blow on neneknya apa cucunya? Iya. Gampang lah, Bu. Kalau saya lihat ibu ini sedekahnya kurang, jadi akhirnya Allah ngambilnya lewat mana-mana, lewat tuyul, lewat goib, lewat cucunya. Gampang lah, Bu. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokan alat kelamin ibu buat masak nasi, buat makan orang rumah. Tidak yang tinggal di dalam rumah ini tidak ada yang mencuri. Nah, nanti udah nggak ada yang mencuri, baik kalau misalkan cucu, anak, siapa aja nanti nggak akan mencuri. Itu buat masak nasi terus selama 99 hari. Kalau ada yang mencuri, balikin lagi ya. Nanti dia balikin, nanti dia ngaku ya, nanti dia ngaku, nanti cucu ngaku. Bu, emas yang 100 gram aku yang mencuri, Bu. Nek, uang emas yang 100 gram saya yang curi, Nek. Nah, nanti Allah ganti. Jadi cucu yang mencuri, Allah yang ganti. Tenang aja. Ya. Selanjutnya ini, saya kan jadi konsultan perusahaan nih, supaya orang tuh yakin dengan omongan kita tuh gimana? Oh, gampang. Pada saat ibu mau ketemu dia, ibu nggak boleh pakai celana dalam. Hah? Orang yang presentasi nggak pakai celana dalam, apa yang diomongin sama orang itu yang nggak pakai celana dalam yang lagi presentasi, semua pesertanya nurut, manut dan jadi pendengar setia. Contohnya saya ini nggak pakai celana dalam, Bu. Makanya yang saya terangin semuanya pada nurut aja sama saya. Kemarin saya coba pakai celana dalam, yang nanya pada ngeyel, makanya saya nggak pakai lagi sekarang. Jadi ibu kalau mau presentasi jangan pakai celana dalam. Kalau memang dia kurang jelas, ibu buka resletingnya, langsung semua peserta masuk UGD. Oh, nggak usah pakai colet-colet itu, cuman nggak pakai celana dalam aja. Ibu kan belum pernah seumur hidup kan, ya, presentasi atau ngobrol sama tamu nggak pakai celana dalam, belum pernah kan? Belum. Ibu coba dulu, Bu, hasilnya luar biasa. Apa yang ibu ucap pasti jadi duit. Saya ini kalau ngomong di Natrabu, Bu, saya kalau ngomong di Natrabu minimal bawa pulang minimal, Bu, 200 juta. Saya ngomong di McDonald, sekali ngomong pulang minimal 100 juta. Siapa namanya ini? Sorry. Tanti. Hah? Tanti, ya kan kemarin ikut di McDonald, berapa orang Tan? 54 orang. Nah, ibu coba praktekin jangan pakai celana dalam kalau ngobrol. Wow, luar biasa. Minimal yang ibu ajak ngomong langsung masuk UGD. Iya, Pak. Terus, Ya. Tadi yang anak mau kerja tadi, mau minta kerja tadi apa? Dari sama dengan ibu ini ya? Sama. Ya, jadi dari kita itu dicolet di. Ya, colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya anak atau cucu sambil ibu ngucap hajatnya. Diterima kerja tanpa tes, gajinya sebulan 100 juta. Gitu. Ya. Sebutin gajinya yang gede-gede aja, Bu. Ya. Buat sama Allah, ngapain ngomongnya kecil-kecil? Ya. Kan buat Allah. Ya. Bukan orang lain kan? Nah, colek alat kelamin ibu. Colek alat kelamin ibu. Nanti kalau tanya, "Mama, bibir aku kok kayak terasi, mah?" Ya. Iya. Oke? Oke, terima Sip. kasih, Pak. Bapak apa? Ini berlaku buat semua yang nonton maupun yang di ruangan sini. Berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Musa, Pak Haji, dari Jambi. Ya. Saya ingin bertanya, Pak Haji. Saya sekarang tuh lagi ngejalanin usahanya orang, bos lah. Jalanin usaha orang. Usahanya apa? Supplier sawit, Pak Haji. Supplier sawit. Di pabrik sawit ya. Kalau supplier sawit itu jualan sawit atau nerima penjualan sawit atau apa? Supplier sawit tuh sama kayak ini nih. Pihak kedua jatuhnya dari pabrik tuh, Pak Haji. Oh, Kita yang duluan bayar, gitu. maklar, mediator. Mediator. Jadi kita yang duluan bayar sebelum pabrik bayar, kita ngambil fee-nya gitu, Pak Haji. Ya, fee-nya, ya. Gitu. Komisinya ya. Ya, pertanyaan apa, Bos? Jadi saya tuh pengen buka supplier tuh modal sendiri gitu, Pak Haji. Modal?
pakai modal sendiri gitu nah. Terus? Kalau sama bos yang sekarang ini agak susah keluarin modalnya gitu. Ya. Sementara langgan sawit itu banyak yang mau masuk gitu nah. Terus? Modal bosnya ini terbatas gitu nah Pak Haji. Ya. Terus pertanyaan keduanya, saya juga punya Pertanyaan pertama jadi apa? pengen punya modal sendiri lah gitu Pak Haji. Butuh berapa modalnya? Kalau untuk supplier sawit itu paling dikitnya itu 1,5 miliar. Oh, recehan. Ya. Gampang lah bos. Kita biasa nanganin 10 M ke atas. Amin. Ucap aja bos. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Siap Pak Haji. Nanti lo praktekin. Siap. Ya. Lo duduk dulu bentar bisa gak? Yang belakang Mbak Nuke coba testimoni langsung dikabul tuh. Nggak apa-apa, 2 hajat langsung dikabul. Malam ngucap, pagi privat sama gue di Starbucks langsung terkabul. Besoknya langsung terkabul. Kasih mic-nya. Tepuk tangan dulu lah untuk Mbak Nuke. Sini. Sini saya. Sini. Ya pada sana. Testimoni, nggak apa-apa. Yang malam ngucapin apa, terus paginya kan privat tuh di Starbucks ya, sama mama kan, langsung dikabul hari itu juga, sama besoknya kan. Meraktekin bacaan apa tuh biar dia? Hah? Gak usah. Ya. Bilang biar dia termotivasi. Mbaknya baca apa waktu itu? Malam-malam tuh. Jadi malam tuh dengerin. Sebenarnya aku udah Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. sebenarnya udah pernah kesini. Udah pernah kesini. Tapi tiap malam tuh masih suka nonton Pak Haji di YouTube. Bos pandu dulu bos. Pandu dulu. Diri bos. Temenin. Pandu. Gua sendiri ini soalnya. Iya, jadi after pertama kali kesini masih sering lah. Pokoknya setiap malam tuh nontonin Pak Haji di YouTube. Saat itu Pak Haji ngajarinnya ngobrol sama Allah. Ya. Selain ngucap Alhamdulillah 999 kali, 18 kali sehari. 18 hari. Dan termasuk ilmu-ilmu RDA yang lainnya, pokoknya colak-colak itu tetap lah. Dan Gimana? karena aku udah pernah private sekali sama Pak Haji kan. Ya, yang Sebenarnya dicolek apa dulu? Gina Trabu. Privat yang kedua di Starbucks. Iya di Starbucks, betul. Nah itu malamnya bener-bener jam 12:30 malam tuh Pak Haji masih live. Pak Haji bilang ngobrol sama Allah, apapun yang kamu kepengen tuh ngobrol sama Allah. Saat itu langsung aku praktekin bener-bener masih di depan YouTube. Ya Allah, nih ujiannya udah banyak, udah ya gitu. Saya udah capek, saya bukannya nggak terima takdir, saya terima takdir semuanya yang kau kasih. Alhamdulillah. Dengan ujian yang kayak gini mungkin nantinya rahmat kedepannya lebih besar. Tapi udah dong, udah capek. Jadi kayak bener-bener ngobrol sama saya Allah. menganggap saya ini anak kecil, Allah itu orang tua saya gitu. Jadi kayak udah Ngobrol, jawab, Iya. ngomong, jawab. Jadi ngomong sama Allah, nanti jawaban Allah kita juga yang Iya. Jadi aku ngebahasnya gini, Allah saya udah capek. Ya udah Ndok, dikit lagi ya Ndok ya, sabar. Jadi aku jawab kayak gitu Pak Haji. Iya ya bener ya, udah capek banget. Tapi aku bukannya nggak terima takdir, sudah diterima. Cuman kali ini beneran udah capek, udah nggak kuat. Nggak apa-apa ngomong nggak kuat gitu. Jadi nggak tahu. Aku balesin lagi, ya wes kalau nggak kuat, besok tak kasih kabar baik. Ngomongnya kayak gitu, seolah-olah jawab kayak gitu. Ya malam. Malamnya 2:30, Pak Haji. Ceritanya aku WhatsApp Pak Haji, aku lagi nonton nih gitu. Japri Pak Haji. Pak Haji jam 2:30 pagi. Gimana sama pacar hubungannya? Jawabnya malah begitu. Ya udah, private besok sama Tunggu dulu, kamu japri apa? Saya nanyanya apa? Iya, Pak Haji ini lagi nonton nih, ngirimin foto Pak Haji lagi live. Pak Haji balas jam 1 setelah live. Kamu gimana hubungannya sama pacar? Loh kok ya tahu, saya lagi bermasalah. Itu diteropong apa Haji dari sini? Iya, diteropong 2:30 pagi. Pak Haji Japri lagi. Besok kemana? Ketemu saya jam 8 di Starbucks, langsung ditembak. Saya nggak mimpin ya, saya nggak minta sama Pak Haji Privat ya? untuk privat nggak. Tapi ternyata mungkin Allah jawabnya lewat situ.
Gitu. Jadi saya ada 2 masalah, satu itu memang masalah pribadi dan masalah keuangan saat itu. Jadi setelah privat sama Pak Haji, gimana hasilnya? Kalau tiba-tiba STNK saya dibayarin pajaknya, ada yang bayarin. Ada orang linglung bayarin pajak Ada mobil. orang linglung. Saya nggak saat itu nggak bakal mikir bahwa Allah jawab doa saya dua-duanya langsung, gitu. Jadi pesan Pak Haji berkomunikasi dengan Allah, tapi jawab kita yang jawab Bahkan gitu ya. sampai mau ketemu Pak Haji pun di jalan sambil nyetir, saya cuma bilang, ya Allah beneran nih ya, ini mungkin ada Allah kasih petunjuk melalui Pak Haji nanti. Saya nggak tahu, saya pikir Pak Haji itu lagi ada private rame-rame kayak gitu. Nggak taunya Pak Haji nungguin saya sendirian. Sendiri, berarti saya bener-bener private yang Pak Haji kasih waktunya buat saya dari jam 9 pagi sampai jam setengah 12 ya. Masya Allah, ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi kalau yang Pak Haji kita cuma bilang, mimpi Ya. nggak lo ketemu gue hari ini? Enggak. Jadi Pak, Sangat kalau tidak yang kita tangkap dari Mbak Nuka itu, pikiran itu adalah akan yang menjadi takdir kita. Jadi maksud Pak Haji itu pikirin terus yang positif, positif, Iya. positif. Karena pikiran itu emang menjadi takdir, akan menjadi doa dan akan menjadi kenyataan. Maka itu banyak pikir positif. Kejadian buruk pun kalau kita anggapnya positif, hasil pasti positif. Betul. Nah, jadi Tapi Mbak memang gak Nuka- nyangka akan. Nah. Ternyata mungkin Allah ngasih perantaranya lewat Pak Haji. 2:30 pagi abis saya ngobrol sama Allah itu, kok tumbenan belum tidur. Biasanya abis nonton Pak Haji, ya sudah gitu istirahat. Tapi ada yang Pak Haji nggak tahu. Jadi Mbak Nuko ada chat saya Pak Haji, mimpi jumpa Pak Haji. Iya. Ya, 2 malam berturut-turut. Udah kalau mimpi Pak Haji saya bilang langsung chat. Gitu Jadi kan, langsung sebelum gitu. saya bertemu Pak Haji, Mimpi. saya di mimpi Pak Haji itu ngasih anak bayi 2 kali Ya. ke saya. Apa? Anak bayi. Pantesan biji gue 2. Malam itu Bilang sama Ustadz Fanezar, Bang ini kenapa ya? Kok dimimpiin Pak Haji? Pak Haji setiap dimimpi itu 2 kali itu ngasih ke anak bayi. Ada laki-laki. rezeki tuh abang bilang. Nike bawa ya, Dan saya nggak pernah loh ngecat Pak Haji, maksudnya Pak Haji saya mau ketemu, nggak pernah sama sekali. Sampai yang pertama pun saya datang ke sini cuma niatnya cuma mau nanya biasa, ternyata Pak Haji langsung nyuruh besok private sama saya di Natrabu. Gitu. Sampai yang kemarin lebih parah lagi, lebih yang nggak nyangka lagi. 2:30 pagi Pak Haji cuma japri, besok lo kemana? Ada agenda apa? Gak ada Pak Haji. Yaudah jam 8 temuin gue di Starbucks. Sentul. Wah ini saya langsung bangunin mama saya, saat itu udah tidur. Nah. Kata mama apa? Bangun ini mama ngomong apa? Kamu emang ngechat apa? Minta ketemu? Nggak enak. Terus aku tuh Pak Hajinya, enggak mama ini Pak Hajinya duluan yang WhatsApp minta. Jadi Feeling ya. cuman selang 1,5 jam Allah langsung jawab doa saya, tapi melalui Pak Haji perantaranya. Masya Luar biasa. Allah, tepuk tangan luar biasa.